Di antara mereka ada Quentin dan Paul, dua ilmuwan yang hidup dari kode, algoritma, dan kafein. Pekerjaan mereka rumit dan menguras pikiran, membutuhkan konsentrasi penuh. Namun, ada satu masalah besar yang selalu mengganggu alur kerja mereka, teko kopi yang letaknya jauh di ujung koridor. Ruangan itu dikenal sebagai Trojan Room, tempat teko kopi keramat berada. Dan yang paling menyebalkan adalah ketika sampai di sana, teko itu seringkali sudah kosong. Perjalanan yang sia-sia, konsentrasi yang buyar, dan kekecewaan kafein. Suatu sore, setelah perjalanan gagal lainnya, Quentin menatap frustrasi ke arah koridor. Pasti ada cara yang lebih baik, gumamnya pada Paul. Lalu, sebuah ide gila namun jenius muncul di benak mereka. Bagaimana jika kita bisa melihat teko kopi itu dari meja kita? Mereka mulai merancang sebuah sistem, sebuah kamera yang terhubung ke jaringan lab. Mereka mengumpulkan peralatan seadanya, sebuah kamera desktop tua dan sebuah kartu penangkap video capture card. Paul, sang ahli perangkat keras, mulai menyambungkan semua komponen. Sementara itu, Quentin menulis program khusus untuk mengambil gambar dari kamera beberapa kali per menit. Mereka bekerja hingga larut malam, didorong oleh visi masa depan bebas dari kekecewaan kopi. Akhirnya, tiba saatnya untuk uji coba. Mereka memasang kamera di Trojan Room, mengarahkannya tepat ke teko kopi. Kembali ke lab, Quentin menjalankan programnya. Layar berkedip. Lalu, sebuah gambar muncul. Gambarnya kecil, hitam putih, dan pecah-pecah. Tapi itu berhasil. Quentin dan Paul bersorak gembira. Mereka telah memecahkan masalah kopi mereka. Keesokan harinya, dari kenyamanan meja mereka memeriksa status kopi. Teko itu penuh. Dengan senyum puas, mereka berjalan menuju Trojan Room. Mereka menikmati kopi terlezat dalam hidup mereka, kopi yang diraih dengan kecerdikan. Kabar tentang kamera teko kopi menyebar dengan cepat di seluruh departemen. Semua orang mulai menggunakan program kecil itu untuk merencanakan waktu istirahat mereka. Produktivitas di lab meningkat, berkat efisiensi kafein yang baru ditemukan. Pada tahun 1993, dengan munculnya World Wide Web, seorang kolega memberikan saran yang lebih gila. Mengapa tidak menampilkannya di internet? Biarkan seluruh dunia melihat teko kopi kita. Quentin dan Paul menerima tantangan itu. Mereka menghubungkan server kecil mereka ke internet. Pada 22 November 1993, kamera teko kopi Trojan Room resmi online. Awalnya hanya lelucon, namun dengan cepat menjadi fenomena internet pertama di dunia. Orang-orang dari Jepang, Amerika, dan seluruh dunia akan login hanya untuk melihat apakah ada kopi di Cambridge. Teko kopi itu menjadi selebritas yang tidak disengaja. Para turis yang mengunjungi lab terkadang meminta untuk melihat teko kopi yang terkenal itu. Quentin dan Paul tidak pernah membayangkan penemuan sederhana mereka akan menjadi begitu populer. Mereka hanya ingin tahu kapan harus mengambil kopi. Namun, secara tidak sengaja, mereka telah menciptakan webcam pertama di dunia. Sebuah alat yang lahir bukan untuk keamanan atau komunikasi, melainkan untuk kemalasan yang produktif. Teknologi ini menginspirasi gelombang inovasi baru. Orang-orang mulai berpikir, jika kita bisa melihat teko kopi, apalagi yang bisa kita lihat? Dari memantau cuaca, lalu lintas, hingga akhirnya, wajah orang yang kita cintai. Panggilan video, streaming langsung, telekonferensi, semuanya berakar dari ide sederhana ini. Kamera itu terus beroperasi selama bertahun-tahun, menjadi artefak hidup dari era awal internet. Hingga akhirnya, pada 22 Agustus 2001, setelah hampir satu dekade, kamera itu dimatikan untuk selamanya. Layar di seluruh dunia yang tadinya menampilkan teko kopi, kini menjadi hitam. Warisan teko kopi itu, bagaimanapun, sudah terpatri dalam setiap piksel dari dunia kita yang terhubung secara visual. Semuanya dimulai di sini, di sebuah ruangan kecil dengan masalah yang sangat manusiawi. Kisah tentang bagaimana keinginan sederhana untuk secangkir kopi, secara tak terduga, memberi mata pada dunia.